Go. Audio Jungle. Halo, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya Ian Indriani pada program IFA World News edisi Kamis 23 Desember 2021. Selama beberapa waktu ke depan kami akan menemani Anda dengan sajian berbagai informasi yang terbaru dan juga menarik baik nasional maupun internasional. Audio Jungle. Informasi pertama datang dari dunia pendidikan tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi pada santriwati di salah satu pondok pesantren di Kota Bandung, di mana pelaku memperkosa 12 santriwatinya. Heri Wirawan merupakan seorang guru pesantren di Kota Bandung yang memperkosa 12 santriwatinya. Belasan santriwati ini diperkosa oleh Heri Wirawan sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Pemerkosaan dilakukan di yayasan pesantren, apartemen, hingga hotel di Kota Bandung. Akibat perbuatannya, 8 korban yang di bawah umur sudah melahirkan, sementara 2 orang lainnya sedang hamil. Baik, kali ini kita terhubung dengan salah satu narasumber, yaitu ada Bapak Ahmad Aryadi yang merupakan salah satu pengurus dari pondok pesantren yang akan kita wawancarai mengenai salah satu kasus yang sedang terjadi baru-baru ini. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, untuk ada hal yang ingin saya tanyakan mengenai beberapa pandangan Bapak sendiri mengenai kasus atau hal yang viral baru-baru ini tentang pelecehan seksual yang terjadi pada beberapa santriwati di salah satu pondok pesantren. Menurut Bapak sendiri bagaimana hal tersebut? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan berita kemudian peristiwa yang mungkin terjadi pada baru-baru ini gitu kan, terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengajar gitu ya, mungkin pengajar dari pesantren gitu kan. Nah, yang pasti tanggapan anak pribadi gitu kan selaku pengurus pondok gitu kan, selaku salah satu wali asrama gitu. Nah, yang pasti kita sama-sama mengecam keras tindakan ini, karena ya kita sama-sama tahu lah bahwasanya perlu kita ketahui karena lembaga ini adalah lembaga pendidikan, ini kan bukan tempat bukan wadahnya tempat hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang bahasanya itu. Jadi lembaga pendidikan ini adalah tempat yang jelas, yang pasti bahwasanya kita untuk membangun moral gitu kan. Membangun moral, bahkan ya peristiwa yang terjadi itu bisa kita katakan ini sangat menodai gitu, mencemarkan bahkan merusak ketulusan nama lembaga yang seharusnya lembaga pendidikan itu sebagai tempat untuk membina gitu kan, membina moral anak, pendidik gitu kan. Karena kan kita menjadi tema kita ini adalah pendidik itu pada siswanya gitu kan. Kalau di situ dikatakan santrinya, maka ini kita bahas bahwasanya ya tanggung jawab seorang pengajar itu luar biasa gitu. Bukan hanya sekedar moralnya, akan tetapi adalah masa depannya juga. Yang kedua itu gitu. Nah, tindakan moral ini seperti apa yang dilakukan? Yang seharusnya dia yang mengajarkan, tetapi apa yang dicontohkan? Bahkan moralnya ya naudzubillah gitu kan.
kita sama-sama mengecam hal ini, kita sama-sama mengecam tindakan ini, ya jelas tindakan ini kita sama-sama tahu bahwasanya ini salah dan tidak kita berharap ini tidak akan terulang kembali gitu. Baik dimanapun tempatnya, baik itu di boarding school atau di sekolah-sekolah umum. Kemudian yang kedua ya tanggung jawab sebagai seorang pendidik itu masa depan seorang santriwati, anak siswa gitu. Karena ya perlu kita pahami karena seorang pengajar, guru, ustazah merupakan seorang santri dan murid-muridnya, anak-anak didiknya ketika mereka berada di sekolah. Maka sudah sepatutnya sewajarnya seorang pendidik itu ya dia sangat memperhatikan masa depan si anak ini. Malah dialah yang membina, membimbing, mengarahkan mau kemana ini anak gitu kan. Karena ya bisa jadi anak ini tidak terbuka kepada kedua orang tuanya. Nah, maka dengan adanya mereka di pendidikan, di sekolah gitu kan, di lembaga pendidikan, mereka bisa terbuka. Tahu nih arah jalannya mau kemana itu. Bakatnya mau kemana. Nah itu. Maka kalau ditanya tanggapan saya bagaimana dengan kejadian tindakan kekerasan seksual yang dilakukan ini ya saya sangat-sangat mengecam dan bahkan bukan saya sendiri, saya yakin seluruh umat muslim khususnya gitu kan, bahkan bukan hanya umat muslim, mungkin ya manusia yang ada di Indonesia khususnya ya sama-sama kita mengecam gitu. Karena kita punya rasa iba, rasa kemanusiaan ya, rasa kasih sayang. Ketika itu dilakukan dicemarkan ya anak yakin seluruh masyarakat ya ini mengecam tindakan-tindakan yang seperti ini ya, itu mungkin dari saya. Baik, untuk yang selanjutnya kalau dari Bapak sendiri ada atau tidak begitu cara yang mungkin nantinya bisa kita terapkan supaya hal-hal seperti ini itu tidak terjadi lagi di kemudian hari? Ya, kalau menurut saya ya kita jelas sebenarnya hal yang seperti ini patutnya sangat-sangat kita jauhi gitu kan. Karena ya Allah sendiri sudah mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim gitu. Katakanlah kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya gitu. Nah, jadi solusi yang kita cari adalah ya cukup itu tadi gitu kan. Apa yang dikatakan oleh Allah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Cukup ya. Katakanlah kepada orang-orang mobil khusus itu laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Nah, dengan cara menundukkan pandangan ini apa? Kan? Menundukkan pandangan, menahan pandangan ini kan dalam konteks luas nih gitu kan. Karena berawal dari pandangan lah sehingga turunlah ke syahwat gitu kan. Tidak mungkin ketika dia tidak melihat dia memiliki syahwat. Ya Allah alam itu pasti ada gitu. Tapi yang jelas adalah berawal dari pandangan sehingga memunculkanlah niatan-niatan itu. Ketika kita menjaga pandangan kita, menundukkan, menahan pandangan ini dalam artian menahan pandangan yang seperti apa gitu. Nah ini kan perlu kajian yang lebih luas gitu kan, menahan pandangan, menahan dari segi hal-hal yang tidak perlu dan tidak patut kita pandang gitu kan. Kalau misalnya seorang suami ketika dia sudah beristri gitu, ya maka tundukkanlah pandangan yang membuat dia beralih gitu, yang memunculkan syahwatnya sehingga ya bukan pada tempatnya yang harus dia berikan gitu kan. Kalau kita selaku ya mungkin teman-teman mahasiswa gitu kan dan mahasiswi ya pastikan tuh menahan pandangan ini di mana gitu. Cukup dengan apa? Ketika ada mahasiswa yang mengumbar auratnya, maka tundukkan pandangan. Kita menjaga ya. Apalagi ya teman-teman mahasiswi ini adalah orang-orang yang generasi of change lah gitu ya, generasi perubahan gitu. Maka dari teman-teman mahasiswa inilah kita berharap muncul pimpinan-pimpinan, muncul asatid, muncul guru-guru gitu, yang bermoral, yang memiliki mengedepankan akhlak dibandingkan ilmu gitu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya pasti itu tadi. Kita ketika kita personil, kita berbicara tentang personil pada diri kita masing-masing gitu kan, karena ya kita yakini setiap manusia itu memiliki salah gitu. Tidak ada manusia yang tidak memiliki salah. Ya mungkin saat ini
orang ini khilaf gitu kan, wallahu a'lam. Tapi ini bukan sesuatu yang patut kita umbar aib ini gitu kan, tapi cukup kita tahu sebagai ibrah buat kita. Oh, ini ada seperti ini, jadikan pelajaran buat diri kita pribadi gitu. Kita tahu oh ini salah gitu kan, kita cari asbabnya, apa asbabnya. Jadi jangan sampai kita pandai menilai orang lain akan tetapi kita lupa pada diri kita sendiri gitu kan. Jangan sampai kita tahu nih gitu kan, asbabnya ini gitu kan, dan asbabnya ini apa gitu, kemudian bukan menjadi pelajaran buat kita. Jadi yang pasti yang pertama adalah saya tekankan, ini khusus buat pribadi saya sendiri, nasihat buat pribadi saya sendiri dan umumnya buat kita semua, ya kita menjaga diri kita sendiri, membentengi diri kita dengan keimanan, menundukkan pandangan, menahan pandangan kita. Ketika pandangan itu sudah kita tanya, insya Allah semuanya bakal tertahankan, baik itu nafsu dan yang lain-lain. Yaitu. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang lembaga, ya saya yakin ketika lembaga itu berdiri, ya, dia mempunyai sistem tersendiri. Khusus kalau misalnya dia di pesantren, gitu kan, di pesantren kan pasti ada yang boarding school, gitu. Kebanyakan boarding school. Maka di boarding school itu pasti ketika ada wali santri, gitu kan, wali santri yang ingin menitipkan anaknya di pondok, pasti dia tanda tangan, gitu kan, penyerahan berkas-berkas yang perlu diserahkan, dan pasti ada peraturan-peraturan gitu, peraturan baik itu bagi karyawan maupun peraturan bagi santri. Nah, tinggal ini yang kita tahan, yang kita tekankan. Nah, saya yakin di setiap pondok manapun pasti ini ada, dan itu sudah menjadi peraturan baku yang insya Allah kita sama-sama tidak menginginkan hal ini terjadi. Lembaga mana sih yang mau gitu kan ini terjadi di lembaganya? Bahkan ini mencoreng nama baik seorang ustadz gitu ya. Karena ya jangan nyampe satu lembaga itu hancur karena kita. Nah, itu. Jadi yang pertama kalau untuk ditanya bagaimana caranya tadi, bagaimana caranya atau ya solusilah supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya. Yang pertama itu tadi, kalau misalnya dia berbicara tentang pribadi, maka kita tahan pribadi kita jadikan ini sebagai ibrah. Allah turunkan ini, gitu kan, Allah beri Allah tampakkan aib ini, ya, aib seorang ini, ya untuk kita ambil pelajaran, ibrah buat kita. Dengan cara apa? Itu tadi, kita tidak mengecam orangnya, tetapi perilakunya yang kita kecam. Kita tidak benci pada orangnya, tapi yang kita benci adalah akhlaknya. Gitu. Jadi perbaiki, mari kita sama-sama mengajak kepada seluruh masyarakat gitu kan, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, ya, sama-sama kita jaga pandangan kita tahan hawa nafsu kita, karena ya Rasulullah sendiri yang bilang gitu kan, bahwasanya seorang pemuda yang belum menikah itu ya hanya dua yang bisa menjadi penahan syahwatnya. Yang pertama adalah nikah, yang kedua adalah puasa. Nah, kalau misalnya kita belum siap nikah, maka puasa, perbanyak puasa. Kalau misalnya kita sudah siap nikah, maka menikah. Ya. Tidak perlu puasa, walaupun tetap dengan puasa wajib yang lainnya. Itu. Jadi ya bisa disimpulkan bahwasanya ini adalah personal gitu ya. Permasalahan personil, sehingga ya harus dikuatkan personilnya dari pribadi, dari jaga yang sebagaimana yang saya uraikan tadi, bahwasanya kita harus menahan pandangan, kemudian ya, kita menahan hawa nafsu kita, ya, kemudian yang terakhir ya kita menjaga saudara-saudara kita, kemudian anak-anak kita gitu. Kalau misalnya emang kita pengen modalnya jelas, pondoknya pondok apa, itu yang bisa dapat saya. Mungkin terima kasih Bapak untuk pandangannya dan juga sudah menyempatkan waktu pada hari ini. Kita lanjut ke berita yang selanjutnya. Terima kasih Pak. Informasi kedua masih dari dunia pendidikan tentang kasus seorang siswi SMP yang melakukan hal tidak senonoh bersama 4 orang temannya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut.
jajan, yuk jajan real good, yuk jajan real good, 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 real good, jajan real good, jajanan beneran, susu real good, rasanya good beneran, susu real good, rasanya good beneran. Jajan real good, good, yuk jajan real good, good, yuk jajan real good, good, yuk jajan real good. Real good, rasanya good beneran. Audio Jungle. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan viralnya sebuah video seorang siswi SMP yang melakukan perbuatan tidak senonoh bersama dengan 4 orang teman laki-laki sebayanya. Entah dipaksa atau memang ada kesepakatan antara dari pihak-pihak yang bersangkutan, jelasnya video tersebut kini ramai diperbincangkan oleh netizen di media sosial. Diketahui dalam video itu terdiri dari 4 seorang siswa laki-laki dan seorang siswi perempuan tengah melakukan aksi asusila. Terbaru informasi bahwa kelima pelajar SMP tersebut kini telah menjalani pemeriksaan oleh polisi. Penyidik Polres Buleleng Polda Metro Bali menyatakan pihaknya masih mendalami video asusila para pelajar SMP tersebut. Baik dari pelaku dan juga korban, semuanya masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum bisa ditetapkan status mereka pada saat ini. Terlihat di dalam video tersebut, salah seorang anak dalam video itu mendapatkan informasi bahwa korban dibayar sebesar 50.000. Kemudian keempat anak laki-laki tersebut sepakat untuk membayar kepada korban jumlah yang sudah disepakati. Akibat perbuatan mereka dalam peristiwa tersebut, disangkakan pelaku terkena pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada program InfoWord News sore hari ini. Saya Iin Indriani mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Go.